Pemerintah Lebanon baru saja umumkan keputusan besar dengan perintah pelucutan senjata terhadap Hizbullah. Langkah itu segera ditolak mentah-mentah oleh Hizbullah. Bagi Hizbullah, perintah itu seolah bukan sekadar urusan dalam negeri, namun juga terdapat upaya terselubung yang didikte oleh aktor luar negeri. Amerika Serikat dituding jadi dalang di balik tekanan itu, sementara Israel dinilai jadi pihak yang paling diuntungkan. Lantas, benarkah agenda pelucutan senjata itu murni niat pemerintah Lebanon? Ataukah keputusan itu kepanjangan tangan pihak lain di luar pemerintah Lebanon dan upaya untuk melemahkan Hizbullah? Pada Selasa 5 Agustus 2025, Kabinet Lebanon bertemu untuk membahas soal pelucutan senjata Hizbullah. Sidang itu dipimpin Presiden Lebanon Joseph Aoun dan Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam. Dalam pertemuan 6 jam itu diputuskan bahwa pemerintah Lebanon akan melucuti dan mengambil alih semua senjata milik Hizbullah. Pemerintah Lebanon akan menugaskan tentara untuk merancang rencana guna memastikan hanya lembaga negara yang bisa memiliki senjata. Target dimulainya pelucutan senjata Hizbullah yakni pada akhir tahun 2025. Rencana itu pun keluar usai Lebanon mendapat tekanan besar dari Amerika Serikat agar segera melucuti senjata kelompok Hizbullah. Bahkan tekanan terhadap Lebanon semakin menguat usai kunjungan utusan Amerika Serikat Tom Barrack pada Juli 2025. Tekanan ini muncul karena pemerintah Lebanon dianggap tak melakukan tindakan apapun terhadap Hizbullah usai berjanji memperluas kewenangannya. Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam menyebut sudah tugas negara untuk memonopoli kepemilikan senjata. Pernyataan Salam itu menjadi penolakan resmi pemerintah Lebanon terhadap kehadiran kelompok bersenjata Hizbullah di negara itu. Politisi Lebanon bahkan tak mengesampingkan kemungkinan adanya kekerasan jika Hizbullah menolak untuk melucuti senjata mereka. Keputusan Kabinet Lebanon melucuti senjata Hizbullah mendapat penolakan dari kelompok Syiah. Para menteri dari aliran Islam Syiah pun walk out tinggalkan rapat sebagai bentuk penolakan atas rencana tersebut. Pasalnya, kelompok Islam Syiah di Lebanon adalah salah satu pendukung keberadaan Hizbullah. Kabinet Lebanon bertemu kembali pada Kamis 7 Juli 2025 untuk melanjutkan pembahasan usulan Amerika Serikat soal pelucutan senjata Hizbullah. Joseph Aoun sebelumnya memang sudah memperingatkan bahwa pelucutan senjata akan memicu perpecahan sektarian di Lebanon yang bisa berdampak pada perdamaian nasional. Dan benar saja, isu sensitif itu segera menuai penolakan serta kecaman dari Hizbullah. Seperti apa perlawanan dari Hizbullah? Sehari setelah keputusan itu keluar, pemimpin Hizbullah, Naim Qassem menyatakan penolakannya pada Rabu 6 Agustus 2025. Dalam pernyataan tertulisnya, Qassem menyebut bahwa perintah pelucutan itu adalah hasil diktat atau perintah dari Amerika Serikat. Menurut Hizbullah, Nawaf Salam telah melakukan sebuah dosa besar dengan mengeluarkan keputusan yang dinilai menguntungkan Israel. Qassem menegaskan Hizbullah tak akan meletakkan senjatanya di bawah tekanan Israel maupun Amerika Serikat. Sebelum keputusan pelucutan senjata itu keluar pun, Qassem telah menyatakan sikap penolakan Hizbullah pada 30 Juli 2025. لن نقبل أن يسلم السلاح إلى إسرائيل. اليوم كل من يطالب بتسليم السلاح لإسرائيل. أمريكا تقول شيلوا الصواريخ وشيلوا الطيران المسير. يطالب اليوم بتسليم السلاح داخليا أو خارجيا أو عربيا أو دوليا هو يخدم المشروع الإسرائيلي. Dalam kesempatan yang sama, Qassem juga menegaskan bahwa kepemilikan senjata Hizbullah saat ini hanya memiliki satu tujuan, yakni melawan Israel. Menurut Qassem, dari perlawanan bersenjata Hizbullah itulah sumber kekuatan Lebanon. Ketimbang dipaksa meletakkan senjata, Qassem menyebut Hizbullah lebih memilih untuk melakukan dialog. ولمقاومة إسرائيل ما له علاقة بالداخل اللبناني. السلاح اللي معنا هو قوة للبنان. ونحن عم نقول حاضرين نناقش كيف يكون هالسلاح جزء من قوة لبنان. Qassem pun juga menyebut Hizbullah merasa diperas oleh pemerintah Lebanon.
Pasalnya, jika Hizbullah tidak melucuti senjata, mereka tidak akan diberi dana untuk melakukan rekonstruksi atas kehancuran yang terjadi usai terlibat perang dengan Israel selama beberapa bulan. Lantas, seperti apa sebenarnya kondisi Hizbullah saat ini dan mengapa mereka enggan untuk melucuti senjata? Setelah terlibat perang dengan Israel pada 2024 selama 14 bulan, Hizbullah mengalami kerugian besar. Ribuan pejuangnya gugur, banyak wilayah basis dan infrastruktur militer yang hancur, serta mendorong pengungsian puluhan ribu orang komunitas Syiah dari rumah mereka yang hancur. Beberapa tokoh senior, termasuk pemimpin lama mereka, Hasan Nasrallah, juga dilaporkan terbunuh. Persenjataan Hizbullah disebut-sebut banyak yang hancur, membuat daya serang mereka menurun. 500 posisi pertahanan dan gudang senjata Hizbullah telah diambil alih militer Lebanon pada Juni 2025. Pengamat militer Riyad Kahwaji menyebut kekuatan Hizbullah saat ini telah menurun sebanyak 70%. Kondisi itu semakin diperparah dengan terputusnya pasokan senjata dan keuangan dari Iran pasca runtuhnya rezim Bashar al-Assad di Suriah. Israel dan Hizbullah sejatinya sudah menyepakati gencatan senjata pada November 2024. Namun, Israel telah melanggar kesepakatan itu secara terang-terangan dan berulang kali. Drone, jet tempur, dan rudal Israel terus melepaskan serangan rutin ke arah Lebanon Selatan. Israel juga masih menduduki 5 bukit di Lebanon yang memiliki lokasi strategis karena bisa menjadi titik pandang terhadap wilayah Israel. Itulah mengapa Hizbullah tak sudi untuk melucuti senjata karena Israel masih terus melakukan kontra senjata di Lebanon. Di tengah kondisi militer yang melemah, Hizbullah masih bertahan sebagai simbol perlawanan terhadap Israel. Tapi, keputusan pemerintah Lebanon untuk melucuti senjata telah membuka babak baru yang bisa mengguncang stabilitas nasional. Apa yang dilihat sebagai upaya memulihkan kedaulatan negara dipandang Hizbullah sebagai penyerahan diri kepada musuh. Disinilah letak dilema Lebanon antara menguatkan negara atau memicu konflik internal. Jika dipaksa, pelucutan senjata Hizbullah tak hanya beresiko memecah belah masyarakat, namun juga menyulut kekerasan baru di tengah luka yang belum sembuh usai perang. Pertanyaannya, apakah ini awal dari perdamaian atau awal perang saudara yang baru di Lebanon? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.